Bumi bertuah, gayung bersambut, sari berwah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani kembali hadir lagi di Gemana Channel dan kali ini kita masih pada seri pembelajaran mengenal teks ulasan. Sebelumnya kita telah mempelajari pengertian teks ulasan, kemudian fungsi dan tujuan teks ulasan, serta ciri-ciri teks ulasan. Kalau ada yang terlewatkan, maka silakan kalian klik ada beberapa link di bawah ini untuk melihat video sebelumnya yaitu pengertian teks ulasan, fungsi dan tujuan teks ulasan, serta ciri-ciri teks ulasan. Nah, selanjutnya kali ini kita akan masuk pada jenis-jenis teks ulasan. Apa sih jenis-jenis teks ulasan? Selamat menyaksikan video berikut ini. Bang, ini pisang apa bang? Cakep amat pisangnya. Oh, itu pisang tanduk, Bu. Sisir 30.000 aja. Murah, mantul digoreng. Kalau itu bang? Itu pisang raja, Bu. Yang sebelahnya pisang Ambon. Wah, ternyata banyak ya mah jenis-jenis pisang. Aku nih baru tahu deh. Hai teman-teman, kita sudah membahas pengertian, fungsi, dan tujuan bahkan ciri-ciri teks ulasan. Kalau berdasarkan cuplikan yang kalian saksikan tadi, kira-kira kali ini kita mau bahas apa lagi ya tentang teks ulasan? Sesuai janji kakak pada video sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis teks ulasan. Apa saja sih jenisnya? Simak ya. 1. Teks ulasan informatif. Berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Ulasan jenis ini hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting dari suatu karya dan menekankan keunggulan dan kekurangan dari karya yang diulas. Misalnya mengulas kekurangan dan kelebihan suatu album musik, buku, film, maupun pementasan drama. Masih ada 2 jenis lagi loh. Kita lanjutkan yuk. Jenis yang kedua, teks ulasan deskriptif. Berisi pembahasan secara mendetail pada tiap bagian-bagian suatu karya. Ulasan jenis ini umumnya dilakukan pada karya fiksi untuk mendapat gambaran yang jelas tentang manfaat, informasi, dan kekuatan gagasan yang disalurkan penulis dalam suatu karyanya. Misalnya, mengulas suatu album musik, buku, film maupun pementasan drama dengan membahas setiap bab atau adegan di dalamnya, disertai justifikasi atau penilaian pengulas terhadap karya tersebut. Ketiga, teks ulasan kritis. Kalau ulasan jenis yang ini berisi kritik terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Ulasan jenis ini dibuat dengan objektif dan kritis, bukan hanya berdasarkan opini dan penilaian pembuat ulasan. Misalnya, mengulas suatu karya sastra dengan pendekatan psikologi sastra. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya pembahasan tentang jenis-jenis teks ulasan. Masih ingatkah kalian apa saja jenisnya? Biar kakak bantu ingatkan ya. Jenis teks ulasan ada 3, yaitu informatif, deskriptif, dan kritis. Video ini sekaligus mengakhiri pembahasan pada subtopik pertama kita ini loh. Sampai jumpa di subtopik berikutnya ya teman-teman. Dah. Iya, demikian tadi penjelasan mengenai jenis-jenis teks ulasan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kembali saya mengingatkan kalau belum paham silakan diulang-ulang video ini sampai kalian paham. Dan untuk menguji pengetahuan kalian silakan klik di bagian deskripsi itu ada tautan atau link tentang kuis jenis-jenis teks ulasan. Nah, silakan diklik dan kerjakan kuisnya. Nah, demikian kita telah mempelajari tentang seri awal ini yaitu mengenal teks ulasan, telah dipelajari pengertian teks ulasan, fungsi dan tujuan teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, dan terakhir ini kita telah belajar mengenai jenis-jenis teks ulasan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa itu teks ulasan? Semoga sudah paham ya. Sekali lagi kalau belum paham, silakan diulang-ulang lagi sampai kalian paham tentang teks ulasan ini seperti apa. Nah,
Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan masuk pada penjelasan berikutnya berkaitan dengan ciri kebahasaan teks ulasan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.